Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, para sesepuh. Mudah-mudahan senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, tak pulang daripada majlis yang mulia melainkan dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajatud dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah. Orang tua kita yang masih hidup di dunia mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang tua kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang sudah meninggal dunia sanak famili kerabat tetangga khususnya orang tua, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para aslafun salihin, kebanggaan nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rezeki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rezeki yang halalan thayyiban mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya masalah mudah-mudahan cepat jabat jalan keluarnya dari Allah, yang punya hutang piutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih dalam antara dua hari raya, bainal idain, antara Idul Fitri dan Idul Adha, yang mudah-mudahan kita semuanya betul-betul kembali suci, kembali fitrah, kembali diampuni segala dosanya seperti bayi yang baru lahir, dan mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan inayah, hidayah, taufik tamah, dan Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah, sehingga di waktu-waktu di luar Ramadan, setelah Ramadan tambah taat, tambah istiqamah, kalaupun bermaksiat cepat diberi taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal wal ansa aidan uhannikum jami'an bi'idin sa'id minal aidin wal faizin wal makbulin fi ridha rabbil alamin, wa kullu am wa antum bi alaf khair wa sa'adah wa surur wa farah wa najah wa falah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga Al-Fakir ucapkan selamat hari raya untuk semua umat Islam antara Idul Fitri Idul Adha, yang nantinya kita akan mendapatkan daripada rahmat anugerah, daripada rahmatnya Allah, ampunannya Allah, inayah bantuan dari Allah, sehingga semakin ta'ah, istiqamah, tambah iman, tambah yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Dzulqa'dah yang kita masuki sekarang, insyaallah hari ketiga atau keempat,
Ini merupakan Ashhurul Hurum wa Ashhurul Hajj, yaitu bulan haji dan juga bulan Al-Hurum. Bulan haji ada dimulai daripada masuknya Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya sampai 9 Dzulhijjah dan selesainya sampai selesai Ayyamut Tasyrik. Itu daripada waktu-waktu melaksanakan ibadah haji. Terus Ashhurul Hurum, bulan yang mulia itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga satu yang pisah yaitu Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di mana kalau di bulan Ashhurul Hurum ibadah dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan, karunia dilipat gandakan. Tatkala berdosa pun, dari perbuatan maksiat pun juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu difahami, bukan cuma bulan Ramadan. Memang secara spesifik yang lebih full daripada anugerahnya Allah yaitu bulan Ramadan. Wa Ramadan syahru ummati, Ramadan bulannya umatku karena bulan turunnya Al-Qur'an. Tapi juga ada 4 bulan yang juga mulia. Yang awal mula tatkala syariat Islam diberikan aturan tidak boleh ada pertumpahan darah atau berperang walaupun jihad fisabilillah. Tatkala di bulan Ashhurul Hurum, di bulan-bulan yang mulia tersebut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kemudian mansukh, hukum tersebut dihapus dengan kemudian diperbolehkan untuk berperang kapanpun waktunya. Hanya saja masih tidak diperkenankan bila terjadi di tempat yang hurum, yaitu Al-Haramain Asy-Syarifain, Mekkah dan juga Madinah. Jadi Al-Hurum, Al-Haram ini bukan berarti haram seperti antara halal dan haram dari makanan, tapi juga bermakna haram pertumpahan darah, haram bermaksiat karena dosanya berlipat ganda. Tapi juga bermakna haram di sini tanpa alif atau al-hurum jamaknya itu mulia karena dilipat gandakannya pahala. Dari segi waktu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu juga dilipat gandakannya pahala karena bulan-bulan ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara tempat yaitu Mekkah, Madinah dan juga Al-Quds yaitu Masjidil Aqsa. 3 tempat ini pahala di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Baitullahil Haram, Masjidil Haram, Mekkah Al-Mukarramah 100.000 kali lipat. Salat 2 rakaat di sana enggak sama dengan salat 2 rakaat di Kasri sini, beda. Salat 2 rakaat di sana pahalanya berlipat-lipat ganda. Infak sedekah di sana berlipat-lipat ganda dan seterusnya. Dosa pun juga sama, ya, juga berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang sudah kita ketahui tatkala di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, juga dosa pun dilipat gandakan. Jadi hati-hati, jangan sampai mengotori, jangan sampai lupa diri, jangan sampai menuruti daripada nafsu, syahwat, ambisi duniawi yang menjerumuskan kita dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan dianjurkan memperbanyak ibadah puasa sunnah secara khususnya, ya, kalau memang sempat mampu dan menyiapkan diri betul-betul untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayah dapat pahala sampai 700 tahun pahalanya di sisi Allah. Siapa yang puasa mulai Kamis, Jumat, Sabtu, ya, hari-hari itu di bulan Hurum tersebut, maka pahalanya dilipat gandakan, ditulis seperti mendapatkan pahala 700 tahun. Wa fi riwayah seperti itu. Banyak sekali fadailul a'mal dalam athar, dalam riwayat disebutkan oleh para alim ulama. Setidaknya ya jangan maksiat, ya. Afdalul qurubat ba'dal wajibat tarkul maharim, ya. Seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya
yang paling utama, yang paling penting untuk kita kerjakan setelah melaksanakan yang wajib adalah meninggalkan yang wajib ditinggalkan, yaitu daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah cakang, sholat sunnah luar biasa, tasbih nonstop 24 jam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pemane pas ono hajat, waduh ya, zikir terus nonstop, bagus, gak ada masalah. Walaupun mungkin belum bisa ikhlas penuhnya, tapi bagus, tetap masih bagus karena dalam taat. Sementing duduk nyeleneh, duduk aneh-aneh, duduk sesat, ya kayak pesugihan, kok nganu sesajen lah, opo lah, macam-macam lah, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Tapi kalau maca Quran beb, poso mute beb, ya, atau zikir wirid beb, tapi nek nginep no pesarean sampai mingguan ojo, ndak iku ndak tepak iku ya. Nek ziarah iya ndak apa-apa, tapi nek sampai nginep wae dinoan nginep no kono. Fi riwayah kata para alim ulama, termasuk hal yang bisa menyebabkan gila dan orang tersebut masuk dalam kategori gila dengan sengaja, hukumnya yaitu tatkala dia ziarah di malam hari. Ya, ziarah di malam hari itu makruh, kecuali karena ada hal-hal yang mendesak, itu pun rame-rame. Ya, gak masalah nek rame-rame. Pas ijenan terus kuburane ndak jelas yang ditikani. Ya, akhirnya mulai gendeng kan. Itu malah untuk hidayah, untuk futuh, untuk pulung, malah naudzubillah min dzalik, mulai gendeng. Dalam fikih itu disebutkan termasuk hal yang menyebabkan orang itu cepat gila adalah ziarah di malam hari. Bahaya karena ya sensitif manusiawi lah, antara alam dunia sama alam sebelah ini tipis daripada pembatasnya. Bedanya kita nggak melihat mereka. Nah, kalau mereka ini melihat kita, apa mana grup musuh-musuh kita, yaitu minasyaitonir rajim ini, ya itu sudah binasil Quran ada wujudnya. Nah, pas lemah imannya, pas lemah yakinnya, pas lemah istiqomahnya, akhirnya katut engko. Akhirnya metu tekan pesarean ngaku nabi, ngaku wali, itu wahyu, jadi waduh segala macam ngelantur, akhirnya kesurupan, kejinan, naudzubillah min. Beda judul kalau memang orang-orang khusus, ya orang-orang pilihan, orang-orang istimewa dengan catatan-catatan tertentu, ya beda maknanya. Itu pun kalau yang diziarah ini jelas. Ojo engko sing diziarah sing ono wit bringine kuat dhewe ya. Wae turu nok kono, wae kesurupan kedaden kon jarangke pendak karuan kok akhirnya. Lah iso waras engko ditempeli terus soro diruqyah balik maneh, diruqyah balik maneh. Nah, ini termasuk salah satu sebab yang bisa membuat orang tersebut hilang akalnya, dalam tanda kutip gila, naudzubillah min dzalik. Jadi fadhailul amal dianjurkan, diamalkan, dan kita harusnya tashmir, mengumpulkan semangat dalam hal itu, walaupun mungkin belum bisa ikhlas secara sempurna, seperti halnya puasa sunnah yang dianjurkan. Nah, kalau orang dulu itu kalau ada hajat mereka itu rajin puasa. Ini orang dulu ya, orang dulu itu kalau punya hajat rajin puasa sunnah. Nah, istimewanya orang dulu seperti itu, dalam tanda kutip kalau minta sama Allah itu teman-teman, jaluk itu sungguhan. Nek dibahasa namanya makso, yo tak apa-apa. Innallaha yuhibbul mulahina fid du'a. Allah itu senang, cinta sama hamba yang serius dalam berdoa, yang merintih dalam berdoa, jaluk dalam berdoa. Poso itu kan ibadah, walaupun ambek turu, mulai mari sahur sampai buka turu tok umpama, tapi tetap tiap waktunya nilainya ibadah, karena dia tidak makan tidak minum itu karena menahan diri, karena syaratnya puasa. Jadi kalau dia niat puasa sunnah kemudian niat supaya hajatnya dikabulkan dengan ibadah tersebut, berarti kan artinya dia selama puasa itu berarti seperti orang selalu berdoa, ngarep-ngarep rahmati Allah, ngarep-ngarep ijabah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga
Di antara salah satu tasmir supaya kita semangat untuk melaksanakan ibadah. Dalam arti jare pengen rezekine barokah ya, pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, urusane kabeh lancar ya, urusane kabeh adem ayem tentrem, bahagia dunia akhirat. Yo diakehi ibadahe, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti segala urusannya diperbaiki oleh Allah, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksiat terus, yus otomatis amburadul, otomatis kalang kabut, ruwet mumet bulet wis, ndak bakal nemu dalan. Masih yo zahire nampaknya secara kasat mata untuk rezeki, untuk duit, untuk jabatan, tapi malah nikmah, bukan nikmat tapi nikmah, malah justru jadi azab, malah justru jadi bencana. Ruwet engko ambek koncone tukaran, ambek keluargae ruwet tukaran, ambek anak bojone ruwet tukaran, bisnise kabeh kelilit utang segala macam ndak karuan. Ini tandanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini perlu dihati-hati, perlu diingat, perlu diantisipasi supaya kita bisa menahan diri, khususnya di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia. Jangan sampai kita berani-berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Jawa, orang dulu bilang kualat ya. Maksiat kapanpun tidak oleh, dimanapun kapanpun tidak oleh, tapi lebih hati-hati lagi kalau sampai berada di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, lebih bahaya lagi nantinya. Ya, maksiat itu sudah menahan rizki, menahan rahmat, menahan daripada turunnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di tempat-tempat yang istimewa, di waktu-waktu yang istimewa, malah justru mendatangkan azab, mendatangkan bencana, musibah, malapetaka yang akan menimpa dirinya, keluarganya dan segala macam urusannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekali lagi yang paling utama adalah meninggalkan maksiat. Poso, ngaji, zikir, wirid tak apa-apa, masih yo gawe hajat niate, tapi si apik daripada maksiat. Ojo sampai wirid kuat, zikir kuat, salat sunnah kuat, segala macam sunah-sunah dilakoni, tapi sing maksiat ya tetap dikerjakan, STMJ, salat terus maksiat jalan. Waduh, maksiat ya tetap melaku istiqomah pisan. Ini berarti gak tepat. Ya, ini berarti juga pertanda amal solehnya jangan-jangan gak diterima oleh Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena amal-amal soleh terutama salat itu harusnya bisa mencegah dirinya dari berbuat maksiat. Ojo balas dendam. Ramadan wingi ndak iso maksiat, mau akhire Syawal sampai saiki kodok. Waduh, diketno ape wis ya. Wingi ndak ndelok TikTok, saiki TikTok terus. Scroll ndukur nisor maneh 24 jam. Ndak mandek blas delok HP terus. Ono enggak kayak ngono? Kok HP iki modele ya? Potongane wis HP tok. Wong nyekel HP ndelok sosmed jam-jaman kuat. Masya Allah, nyekel Quran hilang wis, Ramadan tok nyekel Quran. Tadarus Quran, waduh semangat rek. Saiki hilang wis sak krungu blas. Ya tadarus Quran mosok ndak oleh ta nek di luar Ramadan. Tetep oleh kan ya. Umpama ana sing tadarus Quran nek musala kene mari isya oleh kan? Ndak ana tapi sing tadarus ya. Ramadan cuakang bismillahirrahmanirrahim kadang rebutan mik ya. Waduh enak-enakan. Begitu mulai Ramadan ndak ana Qur'ane wisan. Ngajine ilang kabeh. Salat sunnahe ilang kabeh, istiqomah ilang kabeh. Posone nahan nafsu syahwat, gak mangan, gak ngombe, gak maksiat. Begitu Syawal waduh kodokan. Wedi kodok kabeh dosa-dosane kok menong kelencer rono nang kono. Segala macam maksiat dilakoni. Naudzubillah min dzalik. Laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuh tazid, kata Imam Ali. Hari raya bukan pakai pakaian baru, hari raya bagi yang taatnya bertambah selalu kepada Allah. Kalau hari raya pakai pakaian baru ya sing suge-suge luwe iso Pak timbang kula mbek sampean. Karena bendino iso tuku klambi anyar. Berarti nek pakaian anyar tok hari raya ya wong-wong iku sing iso hari raya. Tapi hari raya itu adalah taat yang bertambah, iman yang bertambah, yakin yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu masuk bulan Syawal, Asyurul Hajj. Setelah rukun Islam yang nomor 4, rukun Islam yang nomor 5, menyempurnakan rukun Islam.
Untuk menambah iman dan yakin kepada Allah, syarat daripada histori sejarah, daripada millata Ibrahim Hanifa, abuna Ibrahim ala nabina alaihi wasallam, Abu Tauhid, yang penuh dengan yakinnya yang mentok kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun ada keraguan kepada Allah. Nabi Ibrahim ini keistimewaannya yang luar biasa. Beliau itu betul-betul yakin tanpa ada sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kula mbek sampean Qur'ane kan sik mikir lah Pak, ya temenan ta mang sen diomongnya Habib iki coba sih tak coba saya nak nyoba gak yakin mutlak enggak, tapi temen ndak yo jare ini Rasulullah nek ngene bakal ngene, coba sih sik nyoba ya akhirnya ya dicoba-coba pisan sampean, hasilnya gak maksimal, tapi nek bismillah karena iman sepenuhnya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka orang-orang soleh, khususnya para nabi, para rasul. Bagaimana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menaruh istrinya dan juga anaknya di lembah yang tandus. Filosofi histori tatkala beliau pertama kali diperintah untuk tinggal di daerah Baitullahil Haram, di daerah Mekah sana. Belum ada kehidupan, tidak ada hewan, tidak ada manusia lalu lalang karena tidak ada sumber air di sana. Di mana ada sumber air, di situ ada sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari air itu ada kehidupan, mau tumbuh-tumbuhan, hewan ataupun utamanya lagi manusia. Subhanallah. Tatkala taruh di sana Sayyidah Hajar sama Nabi Ismail itu bingung. Kok ada kayak gini rek? Kodak Nabi Ibrahim ditinggal. Kodak sampai 3 kali wafir. Akhirnya sadar Sayyidah Hajar tanya, "Apakah ini diperintah oleh Tuhanmu Allah? Oleh Tuhan kita Allah?" Maka dijawab iya. Idzal la yudhi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Bojone iki yakin pisan. Ya. Suaminya ini nabi dan dia yakin bahwa Allah Tuhan kita tidak akan menyia-nyiakan kita. Akhirnya dongo Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku taruh keluargaku dan istriku daripada lembah yang tandus ini, perintah dari Engkau supaya dia menegakkan salat. Rabbana liyaqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan semua hati daripada hati yang beriman ini condong kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan mereka rezeki buah-buahan, la'allam yashkurun, supaya mereka pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Dan ini yahtaj ila tafsir, ya tafasir katsirah, butuh ditafsir yang banyak. Para ulama sedikit banyak membahas menyebutkan bagaimana ini tawakalnya Nabi Ibrahim. Ero tanah tandus, daun banyu. Nah, ukurannya logika ya gak waras sih. Menentang logika ini, menentang akal sehat iki. Kok anak bojone kayak kuno? Tapi karena perintah dari Allah, subhanallah. Allah enggak akan menyia-nyiakan apalagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menguji kepada Nabi Ibrahim sesuai kelasnya. Nek kula mbek sampean kan ya wis bubar, Pak. Dah ono iman-imanan wis gak masuk akal blas iki, ngawur iki ya. Dan segala macam nanti akhirnya tuduhan-tuduhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim enggak yakin. Malah justru beliau berdoa juga dengan lintas sabab. Perintahnya lintas sabab, doanya pun juga lintas sabab. Disuruh tinggal di situ padahal nggak ada siapa-apa sama sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim pun juga doanya ini juga lintas sabab. Ya Allah, seperti yang Kau perintahkan untuk tinggal di sini untuk menegakkan sholat. Ya sudah, jadikan hatinya manusia yang beriman condong kepada mereka. Ya berkata Nabi Ibrahim itu dungo ini diantara podo berdatangan Pak. Ya, bahkan sampai pelosok-pelosok negeri, tekan Pandaan ya, bahkan pedalaman-pedalaman yang lain kabeh berangkat haji, berangkat umroh. Isok tutuk kono, tekan dindi wong Islam, orang yang beriman. Di ayat yang lain disebutkan wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kumandangkan adzan. Wa'adzin fil nas ya'tuka bil hajj. Wa'adzin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nanti akan berbondong-bondong, berduyun-duyun datang, bahkan dari pelosok-pelosok daerah. Pertama kali diperintah itu Nabi Ibrahim bingung, nyeru adzan kan wong iki apa iki? Sapa sing ngati disuruh? Maka dikatakan oleh Allah, alaikan nida wa alainal balagh. Bagimu kumandangkan, seru saja. Aku nanti yang menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, kalau kita mudah-mudahan nanti dimudahkan jalannya, bisa haji, bisa umrah setiap waktunya, setiap tahun, setiap saatnya bersama keluarga, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta, bisa mendekatkan diri dengan Allah, kepada Allah, dengan Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu subhanallah.
Nabi Ibrahim alaihi itu menyeru berbondong-bondong datang. Tatkala mereka sudah nyampe di sana, apa yang diucap? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Iya ya Allah, kami menyambut seruanmu ya Allah. Artinya labbaik Allahumma labbaik. Apa seruan sengendi? Ya sing dikumandangno iku ambek Nabi Ibrahim sing diperintah oleh Allah itu. Makanya banyak orang yang mampu tapi enggak nyampe sana. Kenapa? Mungkin enggak diseru, enggak masuk daftare. Tapi bahkan ada orang yang enggak mampu nyampe ke sana, banyak. Karena memang diseru, dapat panggilan khusus ibarat untuk undangan VIP. Ya, sak pandaan ngeten. Kabeh mosok entuk undangan VIP ta ya ono undangan umum, ono undangan VIP atau bahkan ono sing entuk undangan ya berarti gak teko. Ini kayak diundang masuk ati teko rek sini-sini ya. Gak diundang melok teko njungul nyak kira. Apa maneh aduh wegah. Waduh aku gak diundang pisan wis aku gak teko wis. Dipaksa pun gak gelem apa gak diundang. Tapi nek diundang apalagi kenal, apalagi undangan VIP, teko. Nyampe ada 1001 macam cara untuk bisa nyampe ke Baitullahil Haram kalau sudah diseru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, singkat cerita, ini termasuk mukjizatnya Nabi Ibrahim tatkala tinggal di sana, anak istrinya Sayyidah Hajar itu lari mondar-mandir sofa marwah nyari air. Anaknya Nabi Ismail nangis, bayi balita. Ikhtiarnya sofa marwah enggak tahunya yang keluar rizkinya dari kakinya Nabi Ismail, bi'ru Zamzam, air Zamzam yang mengalir terus yang enggak pernah habis sampai hari kiamat. Dan yang paling afdol air di atas muka bumi ini adalah air Zamzam dan terbukti secara ilmiah karena ini air mukjizat daripada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Sayyidah Hajar dan terus menerus generasi sampai zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ma'u Zamzam lima syuribalah, air Zamzam ini tergantung yang meminumnya. Umpama sampean aku ngombe Zamzam iki niat supaya rezekiku lancar, utangku lunas. Lho, iso. Tergantung niatno. Lho apa hubungane Pip ngombe banyu ambek niat sing liyan-liyane? Nek ngombe banyu niat waras mungkin sik makul krana lara mungkin awake. Tapi ki ngombe banyu tapi niate supaya katakan entuk jodoh, supaya entuk rezeki wake, supaya utang lunas. Lho apa hubungane? Karena bukan sekedar minum air, karena ini ibadah, ini air mukjizat. Ini air barokah karena meminumnya hukumnya sunnah. Jadi sampean tawasul seperti yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, mau coba basmalah, hamdalah, sholawat, hadirkan niat-niat yang baik. Kabul kalau yakin sesuai hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah wa ta'amu tu'min, air Zamzam ini adalah yang paling bergizi untuk kebutuhan jasmani kita. Umpama sampean luwe digelonggong banyu Zamzam ndak kembung Pak, tapi wareg. Dari keistimewaan air Zamzam beda mana judulnya nek daerah Prigen gini atau Pandaan gini ya iso kembung wetenge wale. Nah, tapi kalau air Zamzam ndak beda, barokah ini luar biasa. Jadi iso wareg sampean ngombe air Zamzam itu iso wareg karena kandungannya luar biasa. Ini sudah daripada maunah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu wasyifa'u suqmin, obat dari segala penyakit. Banyak penyakit gak bisa sembuh, coba ngombe banyu Zamzam niato atau bahkan tanpa niat karena kandungannya yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ mengandung daripada zat-zat yang mungkin bisa membuat tatkala jasmani kita sakit akhirnya cepat bisa sembuh. Karena ini sekali lagi air yang penuh keberkahan, air mukjizat daripada para nabi, para rasul. Itu termasuk daripada filosofi histori bagaimana doanya Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Kalau di luar logika yo ini mukjizat kalau kita pakai iman. Tapi kalau pakai akal, pakai logika iki gak masuk belas iki. Yo opo sih kok didekek lembah tandus, hewan pun juga tidak ada lalu lalang di sana karena ndak ada air ya mati semua, nggak bakal ke situ. Apalagi manusia. Tapi Nabi Ibrahim doa Rabbana likumsalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat. Bahkan lebih istimewanya lagi Nabi Ibrahim minta rezeki buah-buahan. Beri rezeki mereka buah-buahan ya Allah. La'allam yashkurun supaya mereka pandai bersyukur. Nah, ada kaitannya
rizki sama syukur. Kita ini kan yo manusiawi ya, tingkatan awam. Nek gak entuk rizki kasat mata iki kate syukur iki wabot ya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ngono koyo mari salat iki lho. Tapi nek entuk sak miliar, alhamdulillah, sujud syukur kadang ya. Masya Allah, syukurin nemen tekan hati, lego. Soalnya ketok moto, padahal rizki ini wis kuatah, wis wakeh wak ya. Oleh sebab itu iman yakin ini dipupuk untuk sampai jadi rasa cinta. Kalau jadi rasa cinta seperti sabdanya Nabi, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah melalui apa? Lihat daripada nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Nikmat yang la yu'addu wa la yuhsa, gak iso dihitung, Pak. Nikmati moto, nikmati sehat, nikmati keluarga, nikmati segala macam. Sampean dikek sak miliar, tapi anak bojone mati ya apa? Sampean dikek sak miliar tapi meneh mati ya apa? Sak triliun wis, tapi meneh mati, gelem. Lho, bendina iso urip tangi turu, sik urip sen alhamdulillah nek donya. Mangkane dikongkon donga alhamdulillah di ahyana ba'da ma amatana. Dikek urip sen. Lho, iki waktu mahal ini. Sampeyan kayak sak triliun tapi mati, gelem ah? Ya tak gelem kan. Allah apa? Sak triliun mati. Dikek urip luwih larang timbang sak triliun iki. Nah, kalau kita menghadirkan, melihat, menyaksikan semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan itu, nanti kita sujud rukuknya, ngaji, ibadah itu penuh cinta ya Allah. Dikai duit ambil anak umpama sak miliar. Sampean otomatis cinta nang kula, seneng. Wah, dari istiqomah wis palak bersih-bersih, bantu segala macam. Krono, wah bebek iki masyaallah rek khair, apik. Wae bantu duit wake. Ya kayak sak miliar lah Gusti Allah Subhanahu wa taala ngei segala macam enggak kena dihitung wis. Kate di duitno iki ndak iso san, nominalnya ndak cukup. Karena saking banyaknya nikmat yang sudah diberikan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita hadirkan selalu sujud rukuk iku ambek seneng alhamdulillah ya Allah dikai urip ya Allah sik ono kesempatan dina iki isok sujud, isok ngaji, isok kumpul keluarga, isok sehat walafiat, moto sik seger waras, kuping sik seger waras, sikil sik seger waras, kadang keringkingan, kadang enggak, kadang kesemutan, kadang enggak. Iku disyukuri kabeh nikmat. Dan nanti jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau delok tonggo itu ya, delok koncone tok mededek akhirnya. Pumep terus ya, pikiran ini tidak tenang plus waduh dek. Wah, ketok koncoe seneng, tonggoe seneng loro ati ya. Ketok sahabate seneng merengut, tak sumpek dheweke bingung, gelisah, gak iso melok seneng gak iso. Ya, saiki zamane wong nek ndelok wong susah seneng. Ya, duduk wong ketok wong seneng gak iso. Malah loro ati kok iso cocok nuyul wong iki ya. Cocok ndukun iki ya. Suudon segala macam duduk. Alhamdulillah, mudah-mudahan kula entuk rezeki pisan koyo sampean, dikei koyo senenge sampean kula dikei pisan. Ya semene kudune atine ndonga koyo ngoten duduk. Wih kita anu wae tak dukun tak swantet ae paling anu loro ati ketok wong seneng loro ati naudzubillah min dzalik. Subhanallah doanya Nabi Ibrahim warzuqhum minats tsamarat. Di Mekah al-Musyarrafah itu buah-buahan apa ora ono. Lengkap Pak. Mukjizatnya Nabi Ibrahim sampai dikatakan buah sing jarang-jarang nok donya iki. Umpama ono daerah kene tok ono daerah kene. Nok Mekah iku lengkap ono kabeh sampean kate tuku apa ndolek apa ono kabeh. Berkat dungane Nabi Ibrahim kata saya punya abal marhum itu kan lama di sana. Beliau mulai masa mudanya nuntut ilmu di sana. Sampean kate ndolek juwet. Ono kono juwet. Juwet ono duduk kurma nek kurma ngene. Juwet lho, nemu nek kono juwet iku. Gak nutuk nang akal jare. Kok iso juwet tutuk kene iki lho jare. Padahal tanahnya tandus Mekah iki. Tapi warzuqhum minats tsamarat. Dungane ya Allah kene rezeki buah-buahan ya Allah nak Mekah kene. Supaya syukur kabeh. Lho, lintas sabab iki nek dipikir logika ndak nutuk ya opo profesor bingung Pak ndelok Pak. Iki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu yang yakin sepenuhnya, iman sepenuhnya, belajar daripada keimanan keyakinan Nabi Ibrahim. Lebih daripada itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta, syukur terus ditambah. Alhamdulillah ya Allah. Disyukuri semuanya disyukuri. Alhamdulillah kayak rezeki Allah. Karena rezeki enggak monoton, enggak harus fulus. Sampeyan kayak sak miliar tapi opname nek rumah sakit gelem ta? Ya ndak gelem kan?
Wis rezeki sak ono-ono halalan thayyiban barokah gak ruwet gak mumet gak bulet, gak atik tukaran ambek uang dinikmati. Disyukuri. Sementing salate, sementing ngajine, sujud rukuke, nikmat uripe. Tapi nek donya tok duduk yang beriman, ya umep terus, panas terus, sumpek terus uripe. Digawe sumpek ya sumpek, gak mari-mari sumpeke. Gara-gara donya tok dipikirno ndak mari-mari umep terus, bingung terus, panas terus. Gara-gara mikirnya donya tok ndak mari-mari bingung terus 24 jam. Sambat kono, sambat kene, sambat ndak cukup sosmed kok. Sopo iso nyelangi duit melayu kabeh koncone ya. Bab masalah selang menyelang iki ya. Sopo meneh tak balekno. Oh menehmu saya iso lagu lama wisan meneh maneh kok dawa maneh ya. Nauzubillah min dzalik. Yang ada disyukuri karena rezeki enggak monoton, harus fulus. Rezeki keluarga sehat, afiat, dikasih barokah, iso ibadah, gelem diajak sholat, ngaji, rukun, sakinah, mawaddah, rahmah. Ini rezeki yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang rezekinya kaya raya fulusnya, keluarganya berantakan. Anak bojone gak karuan, gak ono sing taat, gak ono sing salat, gak ono sing sembayang, gak ono sing nutup aurat, kabeh amburadul gak karuan. Nauzubillah min dzalik. Ala kulli hal, itu sekelumit daripada pembahasan mengenai Asyhurul Hurum wa Asyhurul Hajj. Kita tak perlukan baca satu hadis daripada kitab Bulughul Maram rutinan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marrah wala marratain bi ghairi adzanin wala iqamah. Rawahu Muslim wa nahbuhu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas wa ghairihi ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hari raya. Bukan cuma sekali atau 2 kali. Sering sholat hari raya bersama Nabi, berjamaah bersama Nabi. Bi ghairi adzanin wala iqamah, tanpa ada kumandang adzan dan juga iqamah. As-shalah jami'ah, kan begitu biasanya ya. As-shalah jami'ah kalau mau sholat sunnah yang berjamaah. Berlaku untuk sholat gerhana, khusuf ya, atau sholat istisqa, atau sholat hari raya ya, atau mungkin sholat hajat, atau juga kalau di pondok pesantren itu sholat duha, sholat tasbih ya, sholat witir. Walaupun di luar daripada bulan Ramadan boleh berjamaah, boleh, tidak ada masalah. Apalagi kalau niatnya untuk dididik supaya rapi, tertib, disiplin, supaya semangat berjamaah. Boleh sholat sunnah berjamaah, boleh, tidak ada masalah ya. Apalagi yang dianjurkan berjamaah seperti sholat hari raya baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Begitupun juga sholat gerhana ataupun sholat istisqa, minta hujan. Yang disebutkan di sini masalah adzan dan iqamahnya. Di sini tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Yang jelas yang dianjurkan jangan sampai tatkala masuk Idul Fitri ataupun Idul Adha enggak sholat Id. Nah, ini sayang. Tapi kebanyakan umume ya nek pas sholat Id atau Idul Fitri, Idul Adha, walaupun kadang enggak sholat subuh, melok sholat Id. Subhanallah. Ya, gak tahu sholat padahal. Begitu sholat Id, melok sholat Id. Tuku kelambi anyar maneh ya, ambek mereknya dipasang sen durung dicoplok, sholat dhewe. Tapi pas sholat subuh goib terus, kodok terus ya. Kadang ya gak tahu sholat, tapi begitu riyoyo, waduh merok riyoyo pisan, masya Allah tabarakallah. Ini jangan sampai disalahfahami. Harusnya sholat 5 waktu dijaga, kemudian sholat sunnah, karena sunnah itu melengkapi, menyempurnakan yang wajib, yang kurang sempurna. Ojo sunnah dimaksimal, nah wajibnya keteteran. Kongkon sholat hajat, nomor 1 ya, sholat hajat wake. Tapi sholat rawati maktubah ya, yang wajib yang harusnya dia kerjakan 5 waktu ini diremekno, dipandang sebelah mata. Kok wis kadang ya gak sholat segala macam, tapi begitu duwe hajat, duwe karep langsung sholat hajat, sholat tobat, ndonga, waduh makso. Mari ngono komplain nang ustad, komplain nang Habib, aku ndonga gak diijabah, gak tahu sholat, kait sholat wingi ndonga gak diijabah. Ya awakmu ancen kakek dosa gak tahu sholat, coba ajak istiqomah ya diijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik, inayah, hidayah tamah bi khairil bariyah.
sehingga senantiasa selalu bisa istiqomah menjaga sholat kita, dan mudah-mudahan antara 2 hari raya kita masih betul-betul bisa menjaga daripada kesucian kita, dijauhkan daripada segala dosa, dan cepat diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuhah, dan betul-betul bisa mendapatkan taufik inayah hidayah tama bijaya khairil bariyah, sehingga benar-benar bisa menjadi hamba yang istiqomah sampai husnul khatimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar, Rabbi wafiqna wa fiqkum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الهرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل هوبة واشتر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهب وآله وصحبه عداد تأسيس صحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما هبة النسائي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.